Kerusuhan Xiongxian yang menggemparkan seluruh kerajaan Xuan akhirnya dipadamkan. Kaisar Xuan muncul dengan kekuatan besar dan, dengan kekuatan lampu Dewa Api kuno, meredam kerusuhan yang hampir mengancam akan membawa bencana ke seluruh kerajaan Xuan. Banyak sekali korban yang berjadewa dalam kerusuhan ini, di antaranya para prajurit dari kota penekan Ibel yang menderita korban paling tragis. Banyak prajurit dari semua pihak yang datang membantu juga gugur, namun bagi pasukan yang memiliki pondasi kuat, hal itu bukanlah pukulan berat. Kota penekan setan masih ada di sana, berdiri di luar gunung jahat, tetapi telah rusak parah. Tembok kota hampir runtuh seluruhnya dan kota menjadi kacau balau. Lagi pula, beberapa monster telah menyerbu kota sebelumnya, dan meskipun mereka terbasmi, mereka masih menyebabkan beberapa kerusakan pada kota penekan Ibel. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung, sebagian merupakan mayat monster dan sebagian lagi merupakan mayat prajurit, tetapi secara keseluruhan, korban di kalangan monster lebih banyak. Namun, monster di Gunung Binatang sudah tak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah kerusuhan ini, sejumlah besar monster masih selamat. Namun, beberapa Raja Ibel meninggal secara tragis di bawah kota penindasan Ibel, yang merupakan pukulan besar bagi binatang Ibel di Gunung Binatang. Lagi pula, Raja Ibel itu langka, dan berkurang satu berarti berkurang satu pula. Penjelajahan Gunung Binatang berakhir tergesa-gesa, lagi pula begitu banyak hal yang telah terjadi. Para prajurit yang berada di Gunung Jahat semuanya dibawa kembali oleh Raja Penekan Ibel sendiri. Dugunian, Mei Yingsui dan yang lainnya secara alami kembali ke kota penekan setan. Semua orang yang masih hidup telah kembali, tetapi dibandingkan dengan hari mereka memasuki Gunung Binatang, jumlah mereka yang selamat dari Gunung Binatang terlalu sedikit, kurang dari 1/10 jumlah aslinya. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa lebih banyak prajurit yang tewas selama perjalanan ke Gunung Binatang daripada selama kerusuhan. Banyak kekuatan yang mengirim orang ke Gunung Binatang, tetapi mereka semua musnah, tak seorang pun yang tersisa hidup. Ini juga termasuk Sekte Shen Xiao. Ketika beberapa tetua Sekte Shen Xiao mengetahui kematian Qi Yun Xiao, mereka semua berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Bahkan prajurit lainnya pun merasa sulit mempercayainya. Qi Yun Xiao adalah salah satu orang terkuat yang pernah memasuki Gunung Binatang. Dia adalah seorang jenius sejati dari kerajaan Xuan, tapi dia tidak mampu meninggalkan Gunung Binatang hidup-hidup. Bagaimana ini mungkin? Para tetua Sekte Shen Xiao tidak mempercayainya sama sekali. Mereka mengonfirmasinya dengan Mei Yingsui, Wang Erdan dan lainnya beberapa kali sebelum mereka mempercayainya. Apakah kamu sudah mendengar? Qi Yun Xiao sebenarnya dibasmi oleh putra mahkota Zhou Yishui. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Apakah ini benar? Itu benar sekali. Mei Yingsui dan si anak tak terkalahkan semuanya mengatakan demikian. Seluruh kerajaan Xuan gempar, dan Sekte Shen Xiao bahkan lebih marah. Bagaimanapun, Qi Yun Xiao adalah jenius nomor satu di Sekte Shen Xiao dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Selama dia tumbuh dewasa, dia ditakdirkan untuk mengambil alih Sekte Shen Xiao. Orang-orang dari Sekte Shen Xiao percaya bahwa perjalanan ke Gunung Binatang ini hanyalah pelatihan bagi Qi Yun Xiao, dan dengan kekuatan Qi Yun Xiao, tidak akan ada masalah besar. Tanpa diduga, Qi Yun Xiao meninggal, dan ia meninggal di tangan putra mahkota Zhou Yishui. Saat berita itu terkonfirmasi, pemimpin Sekte Shen Xiao langsung berteriak di tempat, mengancam akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga kerajaan-kerajaan Xuan, dan memanggil kembali semua tetua dan murid Sekte Shen Xiao yang bertugas di kerajaan Xuan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memutuskan hubungan, tindakan Sekte Shen Xiao sudah menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap keluarga kerajaan-kerajaan Xuan. Keluarga kerajaan secara alami memberikan penjelasan sesegera mungkin, menyatakan bahwa Pangeran Zhou Yishui tidak membasmi Qi Yun Xiao. Namun, perkembangan kali ini benar-benar di luar dugaan. Lembah Tianxiang, Sekte Lima Elemen dan Liga Suanguo dan semuanya berbicara bersama untuk membuktikan bahwa Pangeran Zhou Yishui lah yang membasmi Qi Yun Xiao. Sekarang, bahkan mereka yang skeptis pun sepenuhnya mempercayainya. Karena kekuatan-kekuatan besar itu mengatakannya, maka itu pasti benar. Untuk beberapa saat, keluarga kerajaan Xuan terdiam dan tidak banyak memberikan tanggapan. Mereka tampak mengalah, tetapi juga tampak enggan mengakuinya. Keluarga Dugu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka juga tidak membela keluarga kerajaan. Mereka tampaknya tetap netral. Namun, sikap seperti itu memang agak ambigu, sehingga menyebabkan banyak orang berpikir lebih dalam. Lagi pula, di masa lalu, keluarga Dugu dan keluarga kerajaan sangat dekat. Pernyataan yang dibuat oleh Lembah Tianxiang, Sekte Lima Elemen, dan Liga Suanguo dan memungkinkan beberapa orang untuk dengan tajam mendeteksi beberapa atmosfer yang tidak biasa. Keluarga kerajaan-kerajaan Xuan secara tidak sadar merupakan kekuatan paling kuat di kerajaan Xuan. Di masa lalu, tidak ada pihak yang berani menentang keluarga kerajaan-kerajaan Xuan.
Namun sekarang, belum lagi Sekte Shen Xiao yang murka dan Liga Suangwo dan yang kuat di belakangnya, baik Sekte Lima Elemen maupun Lembah Tianxiang berani berbicara dan menuduh Zhou Yishui. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kedua keluarga ini sangat tidak puas dengan keluarga kerajaan, jadi mereka angkat bicara untuk menuduh Zhou Yishui. Saya khawatir keadaan akan berubah di negeri Xuan. Seorang prajurit tua mendesah. Tentu saja ada satu hal lagi yang lebih disesalkan. Itulah jatuhnya Fang Lin. Dikatakan bahwa Fang Lin mengalahkan putra mahkota Zhou Yishui, dan banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar sekali. Salah satu kakak laki-lakiku menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri di luar kota penindasan Ibel. Fang Lin memang mengalahkan Zhou Yishui. Aku tak percaya ada seseorang yang mampu mengalahkan sang pangeran. Sayang sekali Fang Lin meninggal. Jika dia tidak meninggal, gelar Tuan Muda nomor 1 di negara Xuan akan jatuh padanya. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah dia terlalu pamer. Akan aneh jika dia tidak mati setelah Kaisar Xuan bergerak. Fang Lin telah meninggal. Kebanyakan orang mengira dia tewas di tangan Kaisar Xuan, namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa Fang Lin terbasmi dalam serangan mendadak oleh seorang penguasa balai pembantaian tersembunyi. Tetapi jelas bahwa tindakan balai pembasmian tersembunyi ada hubungannya dengan Kaisar Xuan, tetapi tidak ada bukti yang membuktikan hal ini. Sebagian orang merasa berduka cita atas kematian Fang Lin, sebagian lainnya bersuka cita karenanya. Keluarga Dugu berada dalam kekacauan karena kematian Fang Lin. Semua orang di keluarga Dugu, yang dipimpin oleh Tuan Kedua Dugu, berharap agar Fang Lin segera meninggal. Sekarang Fang Lin benar-benar telah meninggal, tentu saja hal itu sejalan dengan keinginan mereka, dan mereka dapat menikahkan Dugu Nian ke dalam istana pangeran tanpa perlu khawatir. Setelah Dugu Nian kembali, dia mengunci diri di ruang rahasia dan tidak membuat suara apapun. Tahap ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Suatu malam, banyak orang di keluarga Dugu mendengar suara tangisan Dugu Nian yang berasal dari ruang rahasia. Pada hari keempat, Dugu Nian akhirnya keluar dari ruang rahasia. Dia tampak kuyu, tatapan matanya kosong, dan wajahnya amat pucat. Baru ketika seseorang memasuki ruang rahasia itu lagi mereka melihat noda darah besar di ruangan itu. Itu semua adalah darah yang dimuntahkan Dugu Nian karena kesedihan yang berlebihan. Gunung Bis telah kembali damai, tetapi di bagian terdalam gunung, sesuatu yang tidak nyaman tengah terjadi. Mayat dingin tergeletak di atas batu besar, tanpa napas, tanpa detak jantung, dan tanpa napas. Mayat ini adalah Fang Lin. Siapapun yang melihatnya akan mengira itu mayat. Lagi pula, dari sudut pandang manapun, Fang Lin sudah mati dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dadanya hancur, daging dan darahnya kabur, dan samar-samar terlihat jantungnya yang hampir kering dan pembuluh jantung yang pecah. Belum lagi cedera lain pada tubuh, cedera pada jantung adalah titik fatal sesungguhnya. Fang Lin telah berbaring di batu besar ini selama 10 hari. Dia tidak bergerak sejak dia dibawa ke sini oleh Raja Ibel kura-kura raksasa. Pada saat itu, seekor kura-kura muncul dari samping batu besar. Itu adalah Raja Ibel kura-kura raksasa. Akan tetapi, saat ini ia telah tumbuh sebesar anak kecil dan jauh lebih kecil dari tubuhnya yang sebelumnya menyerupai gunung. Kura-kura tua itu menatap Fang Lin dengan tatapan rumit di matanya. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Kura-kura tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu cukup lama, kura-kura tua itu menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia membawa kembali sebuah harta karun langka. Titik titik titik. Titik titik titik. Ini adalah buah yang putih bersih bagaikan salju, hanya seukuran kepalan tangan dan bening seperti kristal, dengan cahaya suci samar mengalir di dalam buahnya. Buah putih bersih ini mengapung di depan kura-kura tua, memancarkan wangi yang amat harum dan menyegarkan. Bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya tampak tumbuh lebih subur dalam sekejap. Sayangnya, jika dia benar-benar mati, bahkan obat suci pun tidak dapat menyelamatkannya. Kata kura-kura tua itu sambil meletakkan buah putih bersih itu di dada Fang Lin. Buah putih bersih ini adalah obat suci. Ada 3 obat suci di seluruh gunung binatang, yang dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi di gunung ini selama puluhan ribu tahun. Di antara mereka, bunga abadi 7 roh telah disempurnakan dan diserap oleh Fang Lin. Dan buah putih bersih ini kini telah diambil oleh kura-kura tua, yang ingin menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Fang Lin. Tetapi bahkan dengan khasiat obat suci yang kuat, itu mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa Fang Lin. Si kura-kura tua tidak punya pilihan. Kalau bukan karena mumi setan suci tua itu, ia tidak akan peduli dengan hidup mati Fang Lin, dan tidak akan mau mengeluarkan obat suci untuk digunakan pada Fang Lin. Bila memungkinkan, kura-kura tua itu lebih suka menyimpan obat suci itu dan menikmatinya sendiri ketika saatnya tiba. Ada obat suci lainnya, bawalah juga. Suara mumi tua itu terdengar dengan nada yang tidak perlu diragukan lagi.
Kura-kura tua itu tiba-tiba tampak kesal obat suci ini mungkin terbuang sia-sia, jadi sebaiknya kita simpan yang satu lagi. Bawa ke sini. Mumi tua itu berteriak dan nada suaranya jauh lebih galak. Kura-kura tua itu menggumamkan sesuatu, dan meskipun dia sangat enggan, dia tetap pergi untuk mengambil obat suci ketiga yang terakhir. Pada saat ini, buah putih bersih itu memancarkan cahaya lembut dan hangat, membungkus seluruh tubuh Fang Lin, dan kekuatan obat murni terus meresap ke dalam tubuh Fang Lin. Sebagian besar kekuatan obat benar-benar memasuki tulang monster kilin dan dengan cepat diserap oleh tulang monster itu. Apakah Anda dapat selamat dari bencana ini tergantung pada diri Anda sendiri. Mumi tua itu mendesah, merasa agak tidak berdaya. Ketika Fang Lin terluka parah oleh Kaisar Xuan dan kemudian diserang oleh orang-orang kuat dari balai pembasmian tersembunyi, mumi tua itu tidak datang menyelamatkannya. Dia tidak punya pilihan lain. Kemunculannya yang lama sebelumnya telah membuat beberapa makhluk terlarang samar-samar menyadarinya. Jika dia muncul lagi, itu akan mendatangkan bencana yang lebih mengerikan. Oleh karena itu, mumi tua itu hanya bisa bertahan dan melihat Fang Lin menjadi seperti ini. Sekarang, mumi tua itu menggunakan dua obat suci untuk menyelamatkan Fang Lin, yang dapat dianggap sebagai kompensasi kepada Fang Lin. Jika Fang Lin dapat selamat dari bencana ini dan hidup kembali, dia akan mendapatkan manfaat besar. Tentu saja, premisnya adalah Anda bisa bertahan hidup. Kekuatan obat murni yang mengalir keluar dari buah putih murni terus memperbaiki tubuh Fang Lin, dan ia pulih dengan cepat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Daging yang retak dan tulang yang patah hampir semuanya pulih dalam beberapa tarikan napas. Tetapi kerusakan pada meridian jantung tidak akan pernah bisa diperbaiki. Fang Lin masih belum bernapas. Denyut jantungnya tidak terhubung, jadi jantungnya tidak bisa berdetak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada kehidupan. Sekalipun luka-luka Fang Lin telah pulih sepenuhnya dan tubuhnya mencapai puncaknya, dia tetap saja mayat yang dingin. Tulang ibel kilin juga terus-menerus menyerap kekuatan obat suci. Fang Lin terluka parah, dan tulang ibel kilin juga telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Tentu saja, ia tidak akan melepaskan kekuatan obat suci itu pada saat ini. Seiring berjalannya waktu, luka-luka Fang Lin, kecuali jantungnya, semuanya telah sembuh. Kekuatan obat dari buah putih murni sangatlah dahsyat. Setelah memperbaiki tubuh Fang Lin, sebagian besar kekuatan obat terus memasuki tubuh Fang Lin dan menetap di daging dan darah Fang Lin. Jika Fang Lin dapat bertahan hidup, itu akan menjadi kesempatan besar. Dengan memurnikan semua kekuatan obat suci yang ada di dalam daging dan darahnya, dia akan mampu meningkat pesat lagi. Tentu saja, jika Fang Lin tidak dapat bangun, maka obat suci ini akan terbuang sia-sia. Tak lama kemudian, kura-kura tua itu kembali dan membawa obat suci lainnya, yang juga merupakan obat suci terakhir di Gunung Binatang. Kalau tidak, mari kita tunggu dan lihat saja. Jika buah ini manjur, tidak akan terlambat untuk menggunakan obat suci ini. Si kura-kura tua bertanya ragu-ragu. Sebenarnya dia tidak sanggup berpisah dengan obat suci itu. Gunakan sekarang, kata mumi tua itu. Kura-kura tua itu langsung memasang wajah getir dan dengan sangat enggan menempelkan obat suci itu pada tubuh Fang Lin. Ini adalah rumput emas kecil, tetapi bentuknya seperti naga sungguhan, seolah-olah dia adalah bayi naga yang baru lahir. Rumput emas jatuh di tubuh Fang Lin, dan segera melepaskan kekuatan obatnya yang kuat seperti buah putih bersih, bekerja pada Fang Lin. Kalau ada orang yang melihat adegan ini, rahangnya pasti akan ternganga. Ini sungguh terlalu boros. Dua obat suci yang sangat langka tiba-tiba muncul dan digunakan pada satu orang. Yang paling penting adalah orang ini masih orang mati. Kura-kura tua itu melihat kedua obat suci itu melepaskan kekuatan obatnya pada Fang Lin, matanya dipenuhi air mata dan dia hampir menangis. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Itu hanya beberapa tanaman suci. Jika mereka habis, ya sudah. Lagi pula, kamu tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup, kata mumi tua itu dengan tidak sabar. Si kura-kura tua tidak berani membantah. Bagaimanapun, mumi tua itu telah menjadi tuannya puluhan ribu tahun yang lalu, dan bahkan sekarang, pengaruhnya masih ada. Akan tetapi, kedua obat suci itu justru membuat si kura-kura tua teramat sedih, karena menurutnya, kedua obat suci itu sudah pasti terbuang sia-sia. Fang Lin sudah meninggal, bahkan obat-obatan suci pun tidak dapat menyelamatkannya. Hah! Tiba-tiba kura-kura tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Melalui cahaya keemasan dan putih, ia melihat jejak cahaya hitam yang terpancar dari dada Fang Lin. Tulang ibel kilin telah hidup kembali, mungkin masih ada harapan. Terdengar suara terkejut dari mumi tua itu. Cahaya hitam itu memang berasal dari tulang monster kilin. Setelah menyerap kekuatan obat suci yang sangat besar, tulang monster itu telah hidup kembali dan penuh vitalitas. Tulang ibel kilin bangkit kembali, memancarkan rasa vitalitas. Vitalitas ini bukan milik Fang Lin, tetapi milik tulang ibel kilin. Namun,
Karena tulang Ibel Kilin dan Fang Lin telah menjadi satu, vitalitas ini juga disalurkan kembali ke tubuh Fang Lin. Apa yang paling dibutuhkan Fang Lin saat ini adalah vitalitas ini. Justru karena kurangnya vitalitas, Fang Lin tidak dapat bangun. Jika waktu ditunda lebih lama lagi, bahkan dengan obat suci, mustahil untuk menyelamatkan Fang Lin. Dengan peluang bertahan hidup, nyawa Fang Lin terselamatkan. Sekalipun meridian jantungnya belum diperbaiki, dia tidak akan mati sepenuhnya untuk sementara waktu. Menurut akal sehat, Fang Lin telah menderita luka yang sedemikian seriusnya sehingga urat jantungnya pun terputus, jadi dia pasti sudah meninggal. Tapi Fang Lin tidak mati. Meski tenaga hidupnya terputus dan nafasnya hilang, Fang Lin sesungguhnya tidak mati. Mungkin karena tubuh Fang Lin cukup kuat, atau mungkin karena Fang Lin telah memasuki tingkat ke-10 alam elemen tanah dan memperoleh vitalitas tak terbatas, atau mungkin karena Fang Lin telah menyerap obat suci. Singkatnya, Fang Lin tidak mati. Pada saat ini, dua obat suci menghidupkan kembali tulang Ibel Kilin milik Fang Lin, dan tulang Ibel Kilin juga memiliki vitalitas yang luar biasa, membuat tubuh mati Fang Lin menjadi hidup kembali. Namun masalah yang paling penting belum terpecahkan. Denyut jantung Fang Lin belum terhubung. Meskipun vitalitas dapat menyelamatkan hidup Fang Lin, tetapi tidak dapat membangkitkan hati Fang Lin. Meskipun tulang monster Kilin telah pulih, cedera pada meridian jantungnya terlalu parah untuk disembuhkan. Apa yang harus kita lakukan? Kata kura-kura tua dengan susah payah. Mumi tua itu tetap terdiam cukup lama, dan terus memperhatikan keadaan Fang Lin. Dia menyadari adanya perubahan pada tubuh Fang Lin. Tubuh yang kuat sekali. Jika kedua obat suci ini diserap sepenuhnya, aku khawatir mereka akan melampaui batas dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mumi tua itu penuh kekaguman, tetapi masih khawatir. Tubuh fisik Fang Lin kini telah melampaui puncak, mencapai ketinggian baru, dan terus membaik. Tetapi Fang Lin dalam kondisi setengah mati, aneh sekali. Tubuh fisiknya terus tumbuh lebih kuat, tetapi jika vitalitas tulang Ibel Kilin terputus, maka meskipun tubuh fisik Fang Lin kuat, tanpa vitalitas, tubuhnya akan cepat membusuk dan dia akan langsung mati. Terus terang, tulang Ibel Kilin adalah alasan mengapa Fang Lin tidak pernah benar-benar mati, dan itu juga merupakan kesempatan Fang Lin untuk bertahan hidup. Waktu berlalu, dan puluhan hari berlalu dalam sekejap mata. Fang Lin belum terbangun, dan kedua obat suci masih terus melepaskan kekuatan obatnya, dan vitalitas tulang Ibel Kilin menjadi semakin kuat. Walaupun kedua obat suci ini tidak dapat menghubungkan meridian jantung, mereka dapat terus-menerus memberikan kekuatan pada tulang Ibel Kilin. Dengan cara ini, tulang Ibel Kilin dapat terus melepaskan vitalitas dan menyelamatkan nyawa Fang Lin. Mulai sekarang, tampaknya kedua obat suci ini dapat terus-menerus melepaskan kekuatan obat untuk waktu yang lama, jadi Fang Lin tidak perlu terlalu khawatir tentang hidupnya. Jika kita dapat lebih merangsang kekuatan tulang Ibel Kilin, mungkin meridian jantung yang terputus ini dapat diperbaiki, kata mumi tua itu. Mendengar ini, mata kura-kura tua itu berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Mumi tua itu memperhatikan bahwa kura-kura tua itu tampak agak tidak wajar dan langsung bertanya. Tidak, tidak, kata kura-kura tua dengan sangat sedih. Mumi tua itu mendengus, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan aku masih tidak tahu apa yang kau pikirkan, orang menyebalkan kecil. Kau pasti menyembunyikan sesuatu yang bagus, cepatlah keluarkan. Jika kau bisa menyelamatkan anak ini, kau akan mendapatkan manfaatnya di masa depan. Wajah kura-kura tua itu berkedut mengapa setelah bertahun-tahun, aku masih tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Mumi tua itu berkata dengan nada meremehkan aku bisa melihat isi pikiranmu sekilas, cepatlah dan keluarkan semua barang bagus yang kamu punya. Apakah anak ini benar-benar layak diselamatkan dengan usaha sekuat itu? Si kura-kura tua sedikit bingung. Dia sudah patah hati setelah menggunakan dua obat suci, dan sekarang dia diminta mengeluarkan barang-barang kesayangannya lagi. Tentu saja dia sangat enggan. Bahkan aku menaruh harapanku pada anak ini. Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak tentang nilainya? Mumi tua itu mencibir. Mendengar hal itu, si kura-kura tua pun terdiam. Ia tahu bahwa mumi tua itu selalu memiliki visi yang unik dan pasti melihat bahwa Fang Lin memiliki potensi yang tak terbayangkan, jadi ia rela menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkannya. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau minum ramuan yang dapat memperpanjang hidupmu, kau tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan getah pohon suci. Anak ini berbakat dalam alkimia, dan ramuan yang dapat memperpanjang hidupmu tidak akan menjadi masalah baginya sama sekali. Kata mumi tua itu lagi. Kali ini si kura-kura tua bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa Fang Lin, yang memiliki bakat mengerikan dalam seni bela diri, ternyata adalah seorang alkemis. Dia bisa memurnikan ramuan yang bisa memperpanjang umur. Bagaimana mungkin? Kata kura-kura tua dengan kaget. Dia tahu resep ramuan panjang umur,
bagaimana menurutmu? Kata mumi tua itu dengan tidak senang. Si kura-kura tua memutar matanya, berpikir berulang kali, dan akhirnya berhenti ragu-ragu. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan botol giok. Apa isi botol ini? Tanya mumi tua itu. Kura-kura tua itu tampak tertekan, ini berisi saripati darah kilin. Apa? Bahkan sosok seperti mumi tua itu pun berseru kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa botol giok itu berisi darah kilin. Sayangnya, aku berhasil mendapatkan sedikit darah kilin ini dengan susah payah, berniat menyimpannya untukku sendiri. Sekarang tampaknya darah itu akan jatuh ke tangan bocah ini. Kata kura-kura tua itu dengan wajah sedih. Mumi tua itu sangat terkejut. Ada sepotong tulang monster kilin di tubuh Fang Lin. Jika diberi nutrisi dari saripati dan darah kilin, kualitas tulang monster itu pasti akan meningkat pesat, dan mungkin bahkan bisa memperbaiki meridian jantung Fang Lin yang rusak. Jangan buang-buang waktu, gunakan dengan cepat. Desak mumi tua itu. Si kura-kura tua mendesah dan membuka botol giok itu dengan enggan. Tiba-tiba, napasnya terengah-engah. Semua binatang di seluruh gunung binatang tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke arah kedalaman gunung. Nilai darah kilin sungguh tak terlukiskan. Tidak kalah dengan pengobatan suci, malahan lebih unggul darinya. Jika seorang prajurit diminta untuk memilih antara obat suci dan sebotol darah kilin, maka tanpa diragukan lagi, ia pasti akan memilih darah kilin. Obat suci jarang ditemukan, tetapi jika Anda bepergian keliling dunia, Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Tapi darah kilin sungguh sangat langka. Lagi pula, hanya ada beberapa kilin yang ada sebelum zaman kuno. Darah kilin yang bertahan hingga saat ini cukup untuk membuat raksasa seni bela diri manapun menjadi gila. Mengaum, samar-samar, terdengar auman unicorn yang keluar dari botol giok. Di dada Fang Lin, cahaya hitam melonjak. Potongan tulang monster kilin tampaknya merasakan keberadaan saripati darah kilin dan menjadi sangat gelisah. Anak ini, apakah dia punya hubungan dengan kilin? Pertama dia mendapatkan tulang ibel kilin, dan sekarang darah kilin muncul. Kesempatan ini benar-benar di luar dugaan. Mumi tua itu penuh pujian, bahkan dia merasa sangat iri. Hanya kura-kura tua itu yang tampak sangat tertekan, memamerkan gigi-giginya, dan dengan sangat enggan meneteskan darah kilin ke jantung Fang Lin. Setetes darah kilin emas perlahan jatuh ke jantung Fang Lin. Panggilan, cahaya hitam melonjak keluar dari hati Fang Lin dan langsung menyelimuti setetes darah kilin. Saat berikutnya, seluruh tubuh Fang Lin menyala, dan vitalitas tak terbatas keluar dari tulang monster kilin. Mengaum, seolah-olah kilin kuno sedang meraung, dan bayangan kilin muncul di tubuh Fang Lin. Tulang ibel kilin dipelihara oleh saripati dan darah kilin, yang membuatnya semakin kuat, karena keduanya memiliki asal yang sama, keduanya berasal dari kilin. Dan kemungkinan besar mereka berasal dari kilin yang sama, tanpa penolakan sama sekali, dan bergabung bersama dengan sangat lancar. Total 4 tetes darah kilin semuanya diserap oleh tulang monster kilin. Titik. Tulang ibel itu bersinar terang, seolah-olah kilin kuno sungguhan tengah bangkit perlahan-lahan di dalam tubuh Fang Lin. Si kura-kura tua tampak enggan dan merasa amat patah hati. Keempat tetes darah kilin diserap oleh tulang monster kilin, tidak ada setetes pun yang tersisa. Namun, si kura-kura tua itu enggan menyia-nyiakannya, jadi dia memasukkan lidahnya ke dalam botol giok dan menjilatinya 2 kali, meskipun dia tidak mendapatkan saripati atau darah. Kekuatan obat suci, ditambah dengan nutrisi darah kilin, menyebabkan tulang monster kilin di tubuh Fang Lin mengalami transformasi penting. Jika kita katakan bahwa pada awalnya, tulang monster kilin yang diperoleh Fang Lin seperti batu giok kasar. Sekarang, potongan tulang monster kilin ini telah berubah menjadi batu giok asli dan telah disublimasikan. Bagaimanapun, ini adalah tulang ibel yang sedang tumbuh yang dapat meningkat seiring dengan tingkatan alam prajurit. Sekarang, tulang ibel kilin ini telah menyerap sebagian besar kekuatan obat dari 2 obat suci, ditambah 4 tetes darah kilin yang sangat berharga, kekuatan yang lebih dalam dari tulang ibel kilin telah terstimulasi. Vitalitas yang melonjak terus-menerus terpancar dari tulang ibel dan menembus ke setiap bagian tubuh Fang Lin, terutama meridian jantung, di mana vitalitas yang tak terbayangkan muncul. Pada saat yang sama, 2 obat suci, buah putih murni dan rumput emas, saling terkait dan terintegrasi ke dalam meridian jantung Fang Lin. Bagus. Mumi tua itu tak kuasa menahan diri untuk berseru memuji. Dia bisa merasakan meridian jantung Fang Lin pulih sedikit demi sedikit. Kura-kura tua itu menatap dada Fang Lin cukup lama, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, untung saja tidak sia-sia, akhirnya berhasil juga, kalau tidak aku akan rugi banyak. Meridian jantung Fang Lin memang pulih, meskipun sangat lambat, tetapi jelas bergerak ke arah yang baik. Hah, tiba-tiba, kura-kura tua itu tampaknya telah menemukan sesuatu. Ia mengambil tas binatang dari pinggang Fang Lin dan melepaskannya. 2 sosok muncul dari kantong binatang buas itu dan ditangkap oleh kura-kura tua.
Mereka adalah dua orang wanita. Ya ampun, orang ini benar-benar menyembunyikan dua wanita bersamanya. Kura-kura tua itu menatap kedua wanita itu. Kedua wanita itu tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, mereka melihat seekor kura-kura raksasa benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, dan mereka pun tercengang. Kedua wanita ini tentu saja Zhou Zishui dan Zhou Siruo, yang telah lama ditangkap oleh Fang Lin. Sejak kedua wanita itu ditangkap, mereka selalu dikurung dalam karung binatang buas itu. Baru sekarang mereka dilepaskan oleh kura-kura tua. Kedua wanita itu segera memperhatikan Fang Lin dan langsung terkejut. Aura yang mengerikan. Hati kedua wanita itu bergetar. Mereka secara naluriah merasakan bahwa ada fluktuasi aura yang sangat kuat di tubuh Fang Lin. Energi yang melonjak dan kekuatan darah saja sudah membuat kedua wanita itu kesulitan bernapas. Apakah kalian berdua wanitanya anak laki-laki ini? Kura-kura tua itu bertanya dengan nada merendahkan. Wajah Zhou Zishui dan Zhou Siruo sedikit berubah. Zhou Zishui menggelengkan kepalanya dan berkata, kami ditangkap olehnya. Kura-kura tua itu mengangguk sambil berpikir, lalu menunjuk ke arah Fang Lin dan berkata, anak ini terluka parah dan sedang dalam pemulihan. Kalian harus merawatnya dengan baik. Kedua wanita itu saling berpandangan, keduanya sangat tidak senang. Apa, kalian masih tidak mau? Kukatakan pada kalian berdua, jika kalian membuatku marah, aku akan memakan kalian semua. Kura-kura tua itu memperlihatkan ekspresi jahat dan bahkan memancarkan sedikit auranya sendiri. Pada saat ini, wajah kedua wanita itu seketika menjadi pucat. Mereka sama sekali tidak dapat bergerak dan jantung mereka berdetak kencang. Sekalipun itu hanya jejak nafas kura-kura tua, itu sama beratnya seperti memikul gunung di punggung mereka bagi Zhou Zishui dan Zhou Siruo, membuat tenggorokan mereka terasa manis dan hampir muntah darah. Kami tidak berani menentang apa yang dikatakan senior. Zhou Siruo berkata tergesa-gesa, tidak berani melawan sama sekali. Walaupun mereka berdua tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka yakin akan satu hal kura-kura itu benar-benar monster yang menakutkan, dan mereka berdua lemah seperti semut di hadapannya. Kedua wanita itu merasa kesal. Sebagai putri dari keluarga kerajaan, mereka tidak hanya dipenjara oleh Fang Lin untuk waktu yang lama, tetapi sekarang mereka juga dikendalikan oleh orang lain. Mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali dan hanya bisa membiarkan orang lain memanipulasi mereka. Namun untungnya, mereka hanya perlu menjaga Fang Lin dan tidak perlu melakukan hal lain. Dan tampaknya Fang Lin sedang mengalami beberapa perubahan, jadi dia tidak membutuhkan mereka untuk menjaganya. Paling-paling mereka hanya bisa menjadi wali saja. Di mana aku? Fang Lin menatap semua yang ada di depannya dengan bingung. Siapa kamu? Sebuah suara terdengar di depan. Saat itu gelap dan tidak ada apapun yang dapat dilihat. Siapakah aku? Siapakah kamu? Fang Lin bertanya balik. Saya Qilin. Suara itu menjawab, dan Fang Lin langsung terkejut. Qilin, bagaimana itu mungkin? Saya sebenarnya sedang berbicara dengan seorang Qilin. Tulangku ada di dalam dirimu, dan darahku juga milikmu, kata suara dalam kegelapan. Fang Lin tetap diam. Memang benar dia memiliki sepotong tulang monster Qilin, tetapi apakah dia memiliki darahnya? Tapi aku tidak mengerti, kapan aku mendapatkan darah Qilin? Apakah kamu benar-benar seorang Qilin? Fang Lin bertanya. Aku adalah sisa pikiran di tulang itu. Tepatnya, Qilin yang asli telah menghilang, kata suara itu. Fang Lin terdiam. Qilin memang telah punah. Di era ini, seharusnya tidak ada Qilin yang tersisa. Tubuhmu sedang berubah, dan aku punya metode kuno yang ingin kau pelajari, kata suara itu. Mengapa? Fang Lin bingung. Ini adalah metode Qilin, dan juga seni bela diri Qilin. Kamu memiliki tulang Qilin, dan kamu akan mempelajari seni bela diri ini cepat atau lambat, kata pikiran dalam tulang monster Qilin. Fang Lin mendengar ini dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasa pusing dan kesadarannya menjadi kabur. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Fang Lin seakan melihat seekor Qilin muncul di depan matanya. Ini adalah Qilin sungguhan, bukan ilusi, melainkan eksistensi nyata, tetapi tidak dapat disentuh. Tampaknya itu adalah tanda dari zaman kuno, terukir di tulang monster Qilin, dan baru sekarang Fang Lin benar-benar menemukannya. Qilin ini terus-menerus menampilkan ilmu bela dirinya dengan kekuatan yang sangat dahsyat, seakan-akan mampu membelah langit dan membelah bumi. Tanpa disadari, ilmu bela diri yang dipertontonkan Qilin sudah dihafal oleh Fang Lin, seakan-akan mereka berasal dari darah yang sama, dan dia sama sekali tidak bisa melupakannya. Vitalitas terus melimpah dan meridian jantung berangsur-angsur pulih. Selama proses ini, Fang Lin sedang tidur. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali napasnya, tetapi jantungnya masih tidak berdetak. Zhou Zishui dan Zhou Siruo menjaga Fang Lin. Pada awalnya, mereka sedikit menolak dalam hati mereka. Lagi pula, Fang Lin telah memenjarakan mereka begitu lama, jadi wajar saja mereka merasa kesal.
Namun setelah beberapa hari, kedua wanita itu tidak lagi merasakan penolakan di hati mereka, tetapi malah sangat bersyukur. Karena dia berlatih di samping Fang Lin, dia juga menyerap sebagian aura obat suci. Meskipun sangat sedikit, dan pada dasarnya diserap oleh Fang Lin dan tulang ibel kilin, kekuatan obat suci itu begitu besar sehingga sebagiannya masih menyebar keluar. Dan sedikit aura obat suci yang tersebar ini dibawa demi manfaat Zhou Zishui dan Zhou Siruo. Bagi mereka, bahkan sedikit aura obat suci akan dianggap sebagai peluang besar. Kedua wanita itu menyerap sedikit aura obat suci dan memurnikannya, yang mana sangat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah melindungi Fang Lin selama 10 hari, kedua wanita itu benar-benar berhasil menembus alam baru. Hal ini membuat kedua wanita itu sangat bahagia. Mereka tak lagi menolak apapun dan bahkan berharap waktu perlindungannya bisa lebih lama, agar bisa menyerap lebih banyak aroma obat suci itu. Adapun kura-kura tua itu bagaikan sebuah batu besar, tergeletak tidak jauh dan tertidur sepanjang waktu. Ia hanya akan membuka matanya beberapa hari sekali untuk melihat situasi Fang Lin. Kondisi Fang Lin terus membaik, dan perbaikan meridian jantungnya telah mencapai saat kritis. Hanya butuh sedikit waktu lagi untuk terhubung kembali. Pada saat itu, dia akan benar-benar keluar dari bahaya. Tulang ibel kilin bersinar sepanjang waktu, bukan cahaya hitam tak bernyawa seperti sebelumnya, tetapi cahaya keemasan samar yang terpancar darinya. Dengan nutrisi dari saripati dan darah kilin, dan bonus tambahan berupa kekuatan obat kuat dari 2 obat suci, tulang ibel kilin semakin pulih dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Tubuh Fang Lin berubah lagi dan mencapai ketinggian baru. Dibandingkan dengan tubuh terkuatnya sebelumnya, tubuh Fang Lin sekarang sangat menakutkan dan sebanding dengan yang kuat di alam Venaroh. Terlebih lagi, peningkatan ini masih terus berlanjut, karena sejumlah besar kekuatan obat suci telah terkumpul di tubuh Fang Lin, ditambah dengan umpan balik terus-menerus dari tulang monster kilin, transformasi tubuh Fang Lin akan bertahan lama. Tidak seorang pun dapat meramalkan sejauh mana hal itu akan tercapai saat itu. Adapun tingkatan Fang Lin sendiri, meskipun dia tidak berlatih dengan sengaja, dia juga menerobos suatu tingkatan secara diam-diam saat tidur dan mencapai tingkat ketiga Tianyuan. Fang Lin sebelumnya telah menyerap bunga abadi 7 roh, yang juga merupakan obat suci langka. Hal ini memungkinkan Fang Lin berhasil naik dari alam Yuan bumi tingkat ke-9 ke alam Yuan surgawi tingkat ke-10, dan kemudian segera menerobos ke alam Yuan surgawi tingkat pertama, menyelesaikan transformasi besar. Sekarang, dengan 2 obat suci di tangan, jika Fang Lin masih belum dapat menerobos tingkatannya, maka benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Fang Lin memperhatikan kilin yang terus-menerus berlatih bela diri, dan jejak dalam benaknya menjadi semakin dalam, seolah-olah rangkaian bela diri ini sudah ada sejak lahir. Apakah kamu ingat? Suara kilin terdengar. Fang Lin mengangguk, saya ingat. Setelah mengatakan itu, kilin menghilang, hanya menyisakan Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin mulai berlatih seni bela diri kilin, melakukannya berulang-ulang. Pada awalnya, Fang Lin masih sedikit canggung dalam melakukan rangkaian ilmu bela diri kilin ini, namun lama-kelamaan, Fang Lin tampaknya telah menemukan jalannya, dan menjadi semakin mahir dalam hal itu, serta melakukannya dengan sangat baik. Selama latihan berkelanjutan ini, Fang Lin tampaknya telah berubah menjadi kilin kuno yang sesungguhnya. Saat dia bergerak, gelombang kekuatan kilin terpancar darinya. Ini adalah seni bela diri kilin yang sebenarnya, tetapi dipelajari oleh seorang prajurit manusia. Ini adalah hal yang sangat langka di masa lalu. Bahkan di kehidupan Fang Lin sebelumnya, sangat sedikit prajurit manusia yang dapat mempelajari seni bela diri monster. Kecuali seseorang cukup beruntung untuk mewarisi seni bela diri binatang buas, atau seperti Fang Lin, seseorang akan memperoleh tulang monster dan darah monster yang berharga. Tetapi meskipun Anda memiliki tulang monster dan telah memurnikan darah monster, Anda belum tentu dapat mempelajari seni bela diri monster. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Jika Anda beruntung, tulang dan darah monster akan berisi seni bela diri monster, yang akan diperoleh oleh prajurit manusia. Jika tidak, bahkan jika potensi tulang monster dimanfaatkan secara maksimal, seseorang tidak akan dapat mempelajari seni bela diri monster. Jika orang-orang tahu bahwa Fang Lin mempelajari ilmu bela diri kilin dari tulang monster, bahkan para raksasa bela diri itu pun tidak akan bisa duduk diam. Mereka pasti ingin mendapatkan tulang monster di tubuh Fang Lin, menggalinya dan menghubungkannya ke tubuh mereka sendiri. Sudah 4 bulan sejak kerusuhan di Gunung Binatang, dan kerajaan Xuan tidak pernah benar-benar tenang. Zhou Yishui muncul pertama kali. Itu adalah penampilan aslinya yang pertama setelah menyelesaikan perjalanannya ke Gunung Binatang. Meskipun Zhou Yishui dan keluarga kerajaan sama-sama kontroversial selama periode ini, ketika Zhou Yishui muncul, dia masih menunjukkan sikap yang sangat kuat. Zhou Yishui sepenuhnya mengabaikan kontroversi tersebut dan langsung pergi ke Sekte 5 Elemen untuk melawan Wang Erdan.
Begitu berita ini keluar, berita itu langsung menimbulkan sensasi di seluruh kerajaan Xuan dan menarik banyak perhatian. Beberapa orang juga berspekulasi tentang apa niat Zhou Yishui melakukan hal tersebut. Sekte Lima Elemen tidak ingin memperhatikan, tetapi Wang Erdan bersikeras melawan Zhou Yishui, jadi Sekte Lima Elemen tidak punya pilihan selain setuju. Pertarungan ini sangat sengit dan dapat dikatakan sebagai pertarungan terkuat di antara generasi muda negeri Xuan. Bahkan banyak pendekar generasi tua yang merasa takjub. Namun pada akhirnya, Zhou Yishui menang. Sayang sekali, mitos bocah yang tak terkalahkan telah hancur hari ini. Zhou Yishui terlalu kuat, dia akhirnya mengalahkan bocah yang tak terkalahkan. Pemuda terbaik di negeri Xuan, tidak diragukan lagi. Tidak, apakah kamu lupa bahwa Zhou Yishui dipukuli sampai muntah darah oleh Fang Lin? Fang Lin sudah meninggal, tidak perlu lagi disebut-sebut. Jika Fang Lin masih hidup, sulit untuk mengatakan siapa pemuda terbaik di negeri Xuan. Tidak peduli apa, Zhou Yishui sekarang adalah orang nomor satu di negara Xuan. Tidak ada gunanya membandingkannya dengan orang yang sudah mati. Setelah Zhou Yishui mengalahkan Wang Erdan, dia pergi ke lembah Tianxiang untuk melawan Mei Yingsui. Terjadi keributan di kerajaan Xuan. Apa yang akan dilakukan Zhou Yishui? Apakah kau ingin melawan semua tuan muda negeri Xuan? Hal ini memang benar adanya. Zhou Yishui memiliki tujuan persis seperti ini dalam pikirannya. Dia ingin mengalahkan semua tuan muda kerajaan Xuan dan menjadi pemuda nomor satu sejati di kerajaan Xuan. Mei Yingsui menerima tantangan itu, dan keduanya bertarung selama ratusan ronde, menggunakan semua taktik mereka, dan hampir selalu sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya yang lebih baik. Tapi Zhou Yishui tetap menang. Dia menggunakan kekuatan magis yang sangat kuat untuk mengalahkan Mei Yingsui, yang sekali lagi membuat Zhou Yishui terkenal. Wang Erdan dikalahkan, Mei Yingsui juga dikalahkan. Di antara tuan muda yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Xuan, hanya Du Guruoksu yang tersisa. Tepat ketika banyak orang mengira Zhou Yishui akan melawan Du Guruoksu, keluarga kerajaan-kerajaan Xuan dan keluarga Dugu mengumumkan sesuatu yang lebih mengejutkan pada saat yang bersamaan. 2 bulan kemudian, putra mahkota Zhou Yishui akan menikahi Dugu Nian, putri keluarga Dugu, dan melangsungkan pernikahan di Xuandu. Berita ini dirilis bersama oleh keluarga kerajaan Xuan, istana pangeran dan keluarga Dugu, dan keasliannya tidak diragukan lagi. Untuk sementara waktu, seluruh kerajaan Xuan gempar. Meskipun banyak orang telah mendengar sebelumnya bahwa putra mahkota Zhou Yishui akan menikahi Dugu Nian, belum ada berita pasti. Dan hari ini, semua orang di seluruh kerajaan Xuan tahu bahwa putra mahkota Zhou Yishui akan menikahi Dugu Nian dalam 2 bulan. Keluarga Dugu dan keluarga kerajaan benar-benar akan bersama. Meskipun kedua kekuatan besar itu pernah menikah sebelumnya, kali ini maknanya benar-benar berbeda. Pangeran akan menikahi putri dari keluarga Dugu, yang berarti kedua keluarga itu terikat sepenuhnya pada perahu yang sama. Saya kira pasukan lain akan kesulitan tidur dan makan. Tahukah kamu, kudengar putri keluarga Dugu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan pemuda bernama Fang Lin. Saya juga mendengar bahwa Fang Lin berasal dari 3 kerajaan bawah, dan putri keluarga Dugu juga tinggal di 3 kerajaan bawah. Tapi sekarang Fang Lin sudah meninggal. Bahkan jika putri keluarga Dugu benar-benar punya masalah dengan Fang Lin, itu tidak masalah. Untuk pernikahan 2 bulan kemudian, keluarga kerajaan mulai mempersiapkan lebih awal, begitu pula keluarga Dugu. Kedua keluarga sangat berhati-hati tentang pernikahan ini. Bagaimanapun juga, pernikahan ini sangatlah penting dan merupakan awal dari aliansi sejati antara 2 kekuatan besar negeri Xuan. Jika pernikahan ini berhasil, keluarga kerajaan-kerajaan Xuan akan maju dan mundur bersama dengan keluarga Dugu. Bagi kedua keluarga, ada banyak manfaat, yang paling langsung adalah status mereka akan lebih stabil. Karena itu, perkawinan ini tidak bisa dibiarkan asal-asalan. Hampir semua orang mementingkan makna penting di balik pernikahan ini, tetapi tidak ada seorang pun yang terlalu peduli dengan 2 orang yang terlibat dalam pernikahan itu. Terutama Dugu Nian, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan pikirannya. Berada dalam keluarga besar dengan kekuasaan besar, terutama bagi wanita, pernikahan seringkali dijadikan alat tawar-menawar dan mereka tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Meskipun keluarga Dugu saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, namun ada perpecahan besar dalam keluarga karena pernikahan ini. Kepala keluarga, Dugu Fengyun, tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Dia tidak ingin menggunakan nyawa Dugu Nian sebagai alat tawar-menawar untuk kepentingan keluarga. Tetapi guru Dugu dan sebagian besar anggota senior keluarga bertekad untuk meneruskan pernikahan ini. Meskipun Dugu Fengyun, sebagai kepala keluarga, memiliki kekuatan terbesar, sebagian besar eksekutif senior keluarga Dugu berdiri di pihak Dugu Erye. Sekalipun dia kepala keluarga, dia tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya dengan satu tangan. Namun, Dugu Fengyun masih berbicara dengan cucunya.
Jika Dugu Nian tidak bersedia menikah dengan keluarga pangeran, maka Dugu Fengyun tidak akan menyetujui pernikahan itu meskipun dia harus menentang semua anggota senior keluarga Dugu. Namun bertentangan dengan harapan Dugu Fengyun, Dugu Nian malah mengangguk setuju setelah terdiam beberapa saat. Cucu perempuan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu benar-benar tidak mau, kakekmu ada di sini dan tidak ada yang bisa memaksamu. Dugu Fengyun bertanya lagi. Kakek, saya telah memutuskan untuk menikah dengan Zhou Yishui. Dugu Nian menjawab dengan sangat tenang, begitu tenangnya hingga sedikit tak terkatakan, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dugu Fengyun menatap wajah pucat cucunya dan merasa tidak nyaman. Orang tua Dugu Nian juga bertanya padanya, dan jika dia benar-benar tidak mau, mereka akan mencari cara untuk mengeluarkan Dugu Nian dari keluarga Dugu. Namun Dugu Nian tetap bersikap sama, seolah sudah pasrah menerima nasibnya. Pada hari ini, Dugu Nian sedang duduk di taman, memainkan seruling bambu di tangannya. Dia nampak mengingat sesuatu sambil tersenyum. Terdengar suara langkah kaki, dan seorang pemuda masuk ke taman. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki wajah yang tampan. Itu Dugu Ruoksu. Dugu Ruo tidak menyadarinya dan masih tenggelam dalam ingatannya sendiri. Baru ketika Dugu Ruoksu mendekat, dia mengangkat kepalanya dengan bingung. Sepupu, Dugu Nian berkata dengan lembut. Dugu Ruoksu menatap Dugu Nian dengan ekspresi yang sangat rumit. Tiba-tiba, Dugu Ruoksu memperhatikan seruling bambu di tangan Dugu Nian dan bertanya, seruling bambu ini tampaknya sangat kasar. Dugu Nian tersenyum dan berkata, ini diberikan kepadaku oleh Fang Lin. Mendengar ini, Dugu Ruoksu terdiam dan tidak mau membicarakan masalah ini lagi. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Zhou Yishui? Kata Dugu Ruoksu. Dugu Nian mengangguk, tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak lagi diganggu oleh apapun. Mengapa? Dugu Ruoksu mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti. Dugu Nian selalu menentang pernikahan ini, tetapi mengapa sekarang dia bersedia menikahi Zhou Yishui? Apakah karena Fang Lin meninggal? Dugu Nian membelai seruling bambu di tangannya. Meski kasar, tampaknya itu adalah hal yang paling dicintainya. Sekalipun aku tidak mau, aku tidak bisa mengubah apapun. Dugu Nian berkata dengan tenang dan sedikit menakutkan. Dugu Ruoksu mengerutkan kening jika kamu benar-benar tidak mau, masih ada jalan keluar. Dugu Nian melirik Dugu Ruoksu, tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelumnya, Dugu Ruoksu berdiri di pihak Dugu Erie dan berharap keluarga Dugu akan menikah dengan keluarga kerajaan. Namun sekarang, karena alasan yang tidak diketahui, Dugu Ruoksu telah berubah pikiran. Dia sangat muak dengan Zhou Yishui dan tidak ingin Dugu Nian menikahi Zhou Yishui. Fang Lin sudah meninggal, dan aku harus melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dugu Nian berkata lembut, dengan cahaya berbeda bersinar di kedalaman matanya. Apakah kau ingin membalaskan dendam Fang Lin? Dugu Ruoksu menatap Dugu Nian dan bertanya langsung. Dugu Nian tidak mengakui maupun membantahnya, namun tetap bungkam. Kau tidak perlu melakukan ini. Fang Lin sudah meninggal. Bahkan jika kau melakukan apapun, itu tidak akan mengubah apapun. Dugu Ruoksu menasihati. Apapun yang terjadi, aku akan melakukannya, bahkan jika aku mati, kata Dugu Nian. Meski nadanya tenang, tekad yang terungkap di dalamnya membuat Dugu Ruoksu takut. Saya mengerti. Dugu Ruoksu pergi. Beberapa hari kemudian, peristiwa besar lainnya terjadi. Dugu Ruoksu datang ke Suandu dengan pedang dan menantang Zhou Yishui. Tidak seorang pun menyangka bahwa pada saat kritis ketika kedua keluarga hendak menikah, Dugu Ruoksu akan datang ke Suandu untuk menantang Zhou Yishui. Banyak orang di keluarga Dugu yang terkejut. Mereka tidak menyangka Dugu Ruoksu akan melakukan hal ini secara tiba-tiba. Kedua pria itu bertarung di luar Suandu, dan banyak sekali orang yang menyaksikannya. Dugu Ruoksu menggunakan pedang sihir hitam dan menampilkan seni bela diri terkuat dari keluarga Dugu, menusuk Zhou Yishui. Namun pada akhirnya, Zhou Yishui menang. Dugu Ruoksu memuntahkan darah dan melarikan diri karena kekalahan. Meski kalah, dia tertawa saat pergi. Kamu tidak sebaik Fang Lin. Dugu Ruoksu berkata langsung kepada Zhou Yishui di depan banyak prajurit. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Zhou Yishui langsung berubah, dan niat membasmi memenuhi dirinya, ingin membasmi Dugu Ruoksu. Sayangnya, meskipun Dugu Ruoksu dikalahkan, dia masih bisa mundur dengan tenang. Namun, karena perilaku Dugu Ruoksu, pernikahan kedua keluarga itu menjadi bayang-bayang. Hah, anak ini mau bangun. Raja Ibel kura-kura raksasa muncul di samping Fang Lin pada suatu saat dan menatap Fang Lin penuh harap. Zhou Zishui dan Zhou Siruo keduanya menatap Fang Lin dengan heran. Aku melihat mata yang terpejam beberapa bulan perlahan terbuka dengan tenang. Saat Fang Lin membuka matanya, seolah-olah ada cahaya tajam yang melintas di depan matanya, dan aura yang sangat mengerikan terbangun dalam tubuh Fang Lin.
Ledakan. Zhou Zishui dan Zhou Siruo keduanya mundur karena terkejut, sama sekali tidak sanggup menghadapi aura mengerikan Fang Lin. Raja Ibel kura-kura raksasa tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, matanya bersinar, dan dia tampak sangat gembira dengan perubahan Fang Lin. Saya melihat hantu naga sungguhan dan hantu burung Phoenix Dewa terbang keluar dari tubuh Fang Lin dan melilit Fang Lin. Energinya seperti naga, darahnya seperti burung Phoenix. Sungguh tubuh yang memiliki potensi tak terbatas. Raja Ibel kura-kura raksasa berseru berulang kali. Titik. Tubuh fisik Fang Lin juga sangat kuat sebelumnya. Ketika ia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya, suara seperti auman naga dan teriakan burung Phoenix terdengar. Dan sekarang, kekuatan fisik Fang Lin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan hantu Phoenix telah muncul, memberkati tubuh Fang Lin. Hantu naga dan burung Phoenix ini merupakan perwujudan dari tubuh fisik Fang Lin yang sangat kuat, karena di antara semua yang ada di dunia ini, tubuh fisik naga asli dan burung Phoenix Dewa dapat dikatakan yang paling kuat. Saat tubuh fisik prajurit manusia terus membaik, ketika mereka mencapai tingkat tertentu, fenomena naga dan Phoenix aneh ini akan muncul. Jika seseorang dapat mengendalikan tubuh fisiknya hingga ke titik ekstrim, maka ia akan dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga sejati atau burung Phoenix Dewa. Fang Lin secara alami masih jauh dari level itu, tetapi sekarang tubuh fisiknya sudah sangat kuat, dengan munculnya hantu naga dan Phoenix, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Lagi pula, sebagian besar prajurit lebih fokus pada kekuatan internal dan agak mengabaikan pelatihan tubuh fisik. Bahkan para pendekar yang fokus pada latihan fisik pun jarang bisa dibandingkan dengan Fang Lin. Mata spiritual di dahinya terbuka, cahaya biru muncul, dan berubah menjadi seekor unicorn, mengeluarkan raungan yang menggelegar. Samar-samar, terlihat sebuah mata terbuka pelan di atas langit, seakan menanggapi mata spiritual Fang Lin. Tianmu, Raja Ibel kura-kura raksasa berseru. Dia tidak menyangka bahwa mata spiritual Fang Lin akan berubah menjadi Tianmu. Meskipun belum berubah sepenuhnya, tampaknya itu hanya masalah waktu. Zhou Zishui dan Zhou Siruo merasa ngeri. Fang Lin sebenarnya telah menjadi begitu kuat. Dibandingkan sebelum dia memenjarakan mereka, ada perbedaan yang sangat besar. Fang Lin memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan ekspresi dingin dan kebencian di matanya. Dia masih ingat bahwa dia terluka parah oleh Kaisar Xuan dan disergap sampai mati oleh orang-orang dari balai pembantaian tersembunyi. Wah, seharusnya kau berterima kasih padaku. Kalau aku tidak mengambil darah Qilin, kau pasti sudah mati sejak lama. Kata Raja Ibel kura-kura raksasa. Dia masih merasa sedikit sakit ketika menyebutkan darah Qilin. Fang Lin menatap Raja Ibel kura-kura raksasa, lalu menatap Zhou Zishui dan Zhou Siruo, matanya bersinar. Kedua wanita itu ketakutan oleh tatapan Fang Lin, takut Fang Lin akan melakukan sesuatu kepada mereka. Berapa lama aku tidur? Fang Lin bertanya, suaranya sedikit serak. Hampir 3 bulan, jawab kura-kura tua dengan santai. Fang Lin sedikit tertegun ketika mendengar ini. Apakah baru 3 bulan berlalu? Ia merasa seolah-olah berada di dunia lain, seolah-olah ratusan atau ribuan tahun telah berlalu. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Setelah Fang Lin bereaksi, dia menangkupkan tinjunya ke arah Raja Ibel kura-kura raksasa dan berkata, rasa terima kasihnya sama sekali tidak dibuat-buat. Memang, jika bukan karena Raja Ibel kura-kura raksasa, Fang Lin pasti sudah lama mati. Kedua obat suci dan saripati darah Qilin disumbangkan oleh Raja Ibel kura-kura raksasa. Jika salah satu dari mereka hilang, nyawa Fang Lin kemungkinan besar tidak akan terselamatkan. Jika orang tua itu tidak ada di sini, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kata Raja Ibel kura-kura raksasa sambil cemberut. Fang Lin tersenyum, berseru dalam hatinya agar mumi tua itu terlahir kembali. Aku senang kamu sudah bangun. Setengah bulan lagi, aku akan tertidur lelap, kata mumi tua itu. Fang Lin tidak terkejut. Mumi tua itu telah lama berkata bahwa ia akan segera tertidur lelap, namun hal itu baru ditunda hingga sekarang. Tulang IBL-mu telah pulih sepenuhnya. Dengan tambahan 2 obat suci, kamu telah memperoleh banyak hal, yang perlu kamu cerna perlahan, kata mumi tua itu. Setelah mendengar ini, Fang Lin merasakannya dengan saksama dan menemukan bahwa memang ada kekuatan yang tak terbayangkan di dalam tubuhnya, yang tersimpan dalam daging dan darahnya dan belum sepenuhnya dimurnikan olehnya. Memikirkan bagaimana dia menyerap 2 obat suci berturut-turut, Fang Lin merasa seperti orang yang boros. Ini adalah obat-obatan suci, dan dia menyerap 2 sekaligus. Jika dia bisa menggunakannya untuk membuat pil, nilai obat-obatan suci akan menjadi lebih besar. Sangat disayangkan, saripati kedua obat suci itu kini telah mengendap dalam daging dan darah Fang Lin, dan tidak ada cara untuk membuat pil lagi, kecuali daging dan darah Fang Lin sendiri digunakan langsung untuk membuat pil. Tiba-tiba, banyak hal muncul di benak Fang Lin,
yang ternyata adalah seperangkat seni bela diri milik Qilin. Benar saja, aku memang mewarisi ilmu bela diri Qilin, dan aku tidak sedang bermimpi. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Jejak ilmu bela diri Qilin sudah terukir dalam di benak Fang Lin, seakan sudah menjadi bawaan lahir dan sangat jelas. Ini adalah warisan sisa Qilin di tulang monster Qilin. Selama tulang monster itu masih ada di tubuh Fang Lin, seni bela diri Qilin ini dapat digunakan oleh Fang Lin. Saya ingin keluar dan melihat-lihat, kata Fang Lin. Kura-kura tua itu memberi nasihat kamu baru saja bangun, sebaiknya kamu berkonsentrasi berlatih di sini sebentar. Saat kekuatanmu meningkat, tidak akan terlambat untuk keluar. Fang Lin mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Beberapa hal masih perlu dikonfirmasi, kata Fang Lin. Suandu dihiasi dengan lampu dan warna, dan seluruh kota tampaknya telah berubah penampilannya. Setengah bulan lagi, akan menjadi hari pernikahan putra mahkota Zhou Yishui dan putri keluarga Dugu, Dugu Nian. Suandu mulai mempersiapkannya 2 bulan lalu, dan sekarang secara alami hampir siap. Karena ini adalah pernikahan sang pangeran, maka skalanya sangat megah dan dapat disebut sebagai upacara nasional kerajaan Xuan. Undangan dari semua pihak telah dikirim. Semua tokoh terkemuka di negeri Xuan telah menerima undangan pernikahan. Tentu saja, semua kekuatan tidak terkecuali. Selama mereka memiliki kekuatan sedang, mereka telah menerima undangan pernikahan dari keluarga kerajaan. Namun, semakin dekat ke titik kritis ini, semakin kita harus mencegah beberapa orang keluar untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh kerajaan yang kuat sering terlihat muncul di Suandu akhir-akhir ini. Keluarga Dugu juga menggelar upacara besar dan memperlakukan pernikahan itu dengan sangat serius. Dugu Nian tidak melawan atau menolak. Dia tampaknya telah menerima nasibnya dan sangat patuh. Seiring berjalannya waktu, hari pernikahan pun semakin dekat. Di kota penekan setan, seorang pemuda dengan wajah biasa berjalan lewat dan mendapatkan banyak informasi dari para prajurit di kota itu. Salah satu informasi membuat pemuda itu merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Apakah gadis ini akan menikah dengan Zhou Yishui? Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri. Tak lain dan tak bukan adalah Fang Lin. Setelah meninggalkan kota penekan setan dan kembali ke kedalaman gunung jahat, Fang Lin telah memikirkan masalah ini. Wah, gadis itu akan segera menjadi istri orang lain, dan kamu masih ingin tinggal di hutan pegunungan yang lebat ini. Apakah karena lukamu belum sembuh, atau otakmu yang rusak? Ginseng mayat berusia 1000 tahun berkata kepada Fang Lin sambil mengunyah ramuan obat kuno. Fang Lin duduk di bawah pohon tua, berlatih dengan tenang, ekspresinya cukup tenang. Jika dia ingin menikah, biarkan saja dia menikah. Apa hubungannya denganku? Fang Lin berkata dengan ringan, seolah dia sama sekali tidak peduli bahwa Dugu Nian akan menikah dengan putra mahkota Zhou Yishui. Millennium Quartz Ginseng melotot dan berkata dengan tidak senang, wah, nak, apa kau benar-benar tidak berperasaan? Aku tidak tahan lagi. Fang Lin tersenyum jika kamu tidak tahan, pergi saja ke Suandu dan basmi Zhou Yishui dan Kaisar Xuan juga, bukankah itu cukup? Sepertinya otakmu benar-benar bermasalah. Sayang sekali, gadis cantik yang malang, dia akan dimanfaatkan oleh Zhou Yishui. Millennium Quartz Ginseng menghela nafas dan melirik Fang Lin, ingin melihat reaksinya. Hasilnya, Fang Lin bersikap tenang dan kalem, matanya tertuju pada hidungnya dan hidungnya tertuju pada hatinya, dan dia sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Tampaknya dia tenggelam dalam dunia kultivasi dan tidak bisa melepaskan diri. Guk-guk Golden Retriever itu berbaring di samping Fang Lin, tampak sangat malas. Ia tertidur sebagian besar waktunya, dan bermain dengan ginseng mayat berusia 1000 tahun saat ia terjaga. Zhou Zishui dan Zhou Siruo juga ada di sini, diperintah oleh Fang Lin seperti pembantu. Kedua wanita itu sangat tertekan. Mereka adalah putri-putri di negeri Xuan dan sangat mulia, tetapi mereka diperlakukan seperti pelayan olehmu, Fang Lin. Meskipun mereka sangat tertekan, Zhou Zishui dan Zhou Siruo tidak punya niat untuk melawan. Mereka berperilaku baik di depan Fang Lin dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Ini adalah rasa hormat bagi yang kuat. Kedua wanita itu juga mengerti bahwa jika Fang Lin benar-benar ingin membasmi mereka, dia dapat melakukannya dengan menjentikkan jarinya. Nian akan menikah dengan pangeran, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Zhou Siruo bertanya dengan hati-hati. Fang Lin meliriknya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia pikir dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menundukkan kepalanya. Kalian ingin aku melakukan sesuatu agar kalian berdua bisa punya kesempatan lepas dari kendaliku, kan? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Pupil mata Zhou Siruo mengecil. Dia tidak berani mengakuinya dan terus menggelengkan kepalanya. Fang Lin tidak peduli, dan berkata dengan enteng siapa yang dinikahi gadis itu tidak ada hubungannya denganku.
Jika aku muncul sekarang, aku tidak tahu berapa banyak penguasa kerajaan yang akan datang untuk menindasku nanti. Tapi, apakah kamu tidak peduli dengan Dugunian? Zhou Zishui bertanya dengan mata menyala-nyala. Dia lebih berani dari Zhou Siruo. Ya, aku peduli. Jika dia dalam bahaya, aku akan menyelamatkannya, kata Fang Lin. Zhou Zishui mengerutkan kening bagaimana jika Dugunian tidak ingin menikah dengan Zhou Yishui. Fang Lin menatapnya dan tersenyum tipis. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Bahkan jika dia tidak mau, apa yang bisa dia lakukan? Ini bukan sesuatu yang dapat dia putuskan, juga bukan sesuatu yang dapat aku putuskan. Ginseng mayat milenium tiba-tiba melonjak. Wah, kapan kamu jadi pengecut seperti ini? Fang Lin menamparkan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu dan hampir membantingnya ke tanah. Lagi pula, siapa yang ingin dinikahi Dugunian tidak ada hubungannya denganku. Setelah Fang Lin selesai berbicara, dia menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu sangat marah sehingga ia bahkan tidak memakan obat kuno itu. Dia melemparkannya ke samping dan menyeringai pada Fang Lin. Si guguk Golden Retriever memandang Fang Lin dan menjilati tangan Fang Lin dengan lidah kecilnya yang hangat. Zhou Zishui menatap Fang Lin dalam-dalam, mencoba melihat apa yang dipikirkan Fang Lin, tetapi sayangnya dia tidak bisa. Larut malam, Fang Lin membuka matanya dan mengeluarkan selembar kertas surat yang agak menguning dari tas 9 istana. Surat ini ditinggalkan untuk Fang Lin ketika Dugunian meninggalkan Sekte Xixia. Bahkan setelah sekian lama, Fang Lin tetap menyimpannya dan tidak membuangnya. Melihat surat itu dan tulisan tangannya yang agak ceroboh, Fang Lin tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan dan tampak sangat tenang. Tanggal 17 Agustus adalah hari ketika putra mahkota negara Xuan Zhou Yishui menikahi Dugunian, putri keluarga Dugu. 7 hari yang lalu, keluarga Dugu mengirim orang untuk mengawal Dugunian ke Xuandu, dan hari ini, mereka baru saja tiba di Xuandu. Seluruh Xuandu dipenuhi kegembiraan. Bagi masyarakat biasa, hari ini merupakan hari yang paling meriah karena mereka bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang tidak pernah mereka bayangkan di hari biasa. Di luar Xuandu, pengaturan telah selesai dan pemandangannya sangat megah. Orang-orang dari semua pihak yang datang untuk menghadiri pernikahan sang pangeran telah tiba untuk menyaksikan momen penting pernikahan antara dua kekuatan besar. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga kerajaan dan keluarga Dugu. Meskipun kedua kekuatan besar telah berinteraksi secara diam-diam satu sama lain sebelumnya, aliansi sejati harus diselesaikan hari ini. Pernikahan ini adalah cara terbaik untuk membentuk aliansi. Pangeran Zhou Yishui muncul, menunggangi kuda putih yang megah, mengenakan jubah naga ungu dan emas. Ia tampak anggun dan tampan, dengan iring-iringan pernikahan dari istana pangeran di belakangnya. Banyak orang memandang putra mahkota Zhou Yishui dengan kagum. Belum lagi karakter sang putra mahkota ini, dilihat dari kekuatan dan bakatnya saja, dia memang yang terbaik di negeri Xuan, benar-benar anak ajaib. Salam untuk putra mahkota. Beberapa orang membungkuk kepada putra mahkota dengan sikap yang sangat hormat. Jangan terlalu sopan, semuanya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Zhou Yishui berkata sambil tersenyum kepada mereka yang memberikan penghormatan. Sikapnya cukup rendah hati dan dia tidak tampak merendahkan. Pangeran, iring-iringan pernikahan keluarga Dugu sudah 30 mil di luar kota. Seseorang datang untuk melapor. Zhou Yishui mengangguk, senyum muncul di wajahnya, dan dia memimpin prosesi pernikahan keluar kota. Di luar kota juga terlihat hiruk-pikuk. Keluarga kerajaan telah menyiapkan perjamuan besar dan semua orang telah duduk. Itu adalah pemandangan yang megah. Ketika sang pangeran muncul dengan prosesi pernikahan, semua orang berdiri dan memberi hormat, bahkan mereka yang lebih tua dari Zhou Yishui. Namun, ada juga orang yang memandang rendah Zhou Yishui, seperti Wang Erdan, Mei Yingsui dan beberapa lainnya. Tentu saja, kekuatan teratas seperti Sekte Lima Elemen, Lembah Tianxiang, dan Sekte Shen Xiao semuanya mengirim orang untuk menghadiri pernikahan Zhou Yishui. Walaupun pasukan puncak ini memiliki banyak keluhan terhadap keluarga kerajaan, mereka tidak berselisih paham dengan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan mengirimkan undangan pernikahan, jadi meskipun mereka tidak ingin datang, mereka tetap harus mengirim orang untuk hadir, dan etika yang tepat harus dipatuhi. Kaisar Xuan ada di sini. Pada saat ini, Kaisar Xuan muncul, mengenakan jubah naga emas, dikelilingi oleh banyak penguasa kerajaan. Ayah, Zhou Yishui segera turun dan membungkuk kepada Kaisar Xuan. Salam untuk Kaisar Xuan. Semua warga kota, serta para prajurit dari semua pihak yang datang dari luar kota untuk menghadiri pernikahan, memberi hormat kepada Kaisar Xuan. Hari ini adalah hari pernikahan anakku, jadi semua etiket harus tetap sederhana. Tidak perlu terlalu formal. Maaf atas keramah tamahan yang kurang, dan saya harap kalian semua yang datang dari jauh akan memaafkan saya.
Kaisar Xuan berkata sambil tersenyum. Di kejauhan tampak pula iring-iringan pernikahan keluarga Dugu. Apa yang terlihat adalah sebuah kursi sedan merah terang yang sangat mewah dan dapat menampung 16 orang. Orang-orang keluarga Dugu maju dan perlahan menuju Xuandu. Pameran keluarga Dugu sungguh megah, banyak sekali tamu yang datang. Bagaimanapun, cucu perempuan Dugu Fengyun akan menikah, dan pihak lainnya berasal dari keluarga kerajaan Xuan, jadi bagaimana mungkin itu bisa dianggap hebat. Hei, tuan kedua keluarga Dugu ada di sini, tapi Dugu Fengyun tidak ada di sini. Konon katanya Dugu Fengyun tidak setuju dengan pernikahan ini dari awal sampai akhir, tapi karena semua anggota keluarga Dugu setuju, maka Dugu Fengyun tidak punya pilihan lain. Apakah Dugu Fengyun datang atau tidak, pernikahan akan tetap berjalan, dan aliansi antara kedua keluarga adalah suatu keharusan. Hanya saja Dugu Nian menderita. Sebagai anggota keluarga yang berkuasa, dia tidak memiliki kendali atas banyak hal. Cek, apa susahnya sih? Ada banyak sekali wanita di dunia ini yang ingin menikahi pangeran. Dugu Nian memang beruntung. Banyak orang berbicara secara diam-diam, dan pada saat ini, prosesi pernikahan keluarga Dugu semakin dekat, dan sedan merah besar yang dibawa oleh 16 orang sangat menarik perhatian. Di dalam kereta pengantin, Dugu Nian mengenakan pakaian warna-warni dan mahkota burung phoenix serta jubah pengantin. Dia cantik dan menawan, dan jelas terlihat bahwa dia berdandan dengan hati-hati. Dugu Nian memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Manik-manik warna-warni pada mahkota burung phoenix di dahinya menari-nari pelan, tetapi pikirannya luar biasa tenang. Di tangan Dugu Nian, ia memegang erat-erat seruling bambu. Seruling bambu itu terlihat agak kasar, tetapi saat itu itulah satu-satunya pelipur lara Dugu Nian. Di samping tandu, Dugu Ruoksu berjalan sambil memegang pedang di tangannya. Melihat ke arah suasana pernikahan yang meriah tak jauh dari sana, dia merasakan gelombang kemarahan dan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Namun, kecuali Dugu Nian dan beberapa orang dari keluarga Dugu, sebagian besar orang dari keluarga Dugu yang datang kali ini berdiri di pihak tuan kedua Dugu. Mereka sangat optimis dengan pernikahan ini dan semua orang memasang wajah bahagia. Kakak Dugu, Kaisar Xuan melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah seorang pria tua berwajah kurus. Meskipun lelaki tua itu kurus, dia tampak sangat cakap, dan matanya sangat tajam seperti mata elang. Orang biasa tidak berani menatap matanya. Orang ini adalah Dugu Fenglei, adik laki-laki Dugu Fengyun, kepala keluarga Dugu saat ini. Karena ia merupakan anak tertua kedua di antara generasi tua keluarga Dugu, ia dipanggil Dugu Erye. Kali ini iring-iringan pengantin dipimpin langsung oleh tuan kedua Dugu, kehadirannya sudah sangat memadai. Lagi pula, status Dugu Fenglei di keluarga Dugu tidak jauh lebih lemah dari Dugu Fengyun. Dugu Fenglei mengepalkan tangannya dan memberi hormat pada Kaisar Xuan, sambil mengangguk pelan yang mulia, kita terlambat. Kaisar Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dengan antusias menarik lengan Dugu Fenglei tidak apa-apa, hari ini kedua keluarga kita tidak dapat dipisahkan, kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kereta pengantin mendarat di tanah, dan Dugu Nian, yang berbalut sutra merah, keluar dari kereta pengantin itu dengan bantuan dua gadis. Zhou Yishui melangkah maju dengan senyum lembut di wajahnya. Dia pertama-tama memberi hormat pada Master Dugu, kemudian memberi hormat pada orang tua Dugu Nian. Orang tua Dugu Nian tidak berani mengabaikan Zhou Yishui karena statusnya, tetapi mereka juga tidak tampak terlalu antusias. Pada titik ini, pernikahan benar-benar dimulai. Orang-orang dari keluarga Dugu satu persatu mengambil tempat duduk, tentu saja duduk bersama dengan keluarga kerajaan. Kaisar Xuan dan tuan kedua Dugu telah berbicara sepanjang waktu, dan mereka tampaknya memiliki percakapan yang sangat menyenangkan. Suasana sangat meriah, gelas-gelas berdenting tanda para tamu tengah menyantap hidangan, khususnya keluarga Dugu dan keluarga keraton yang tampak seperti keluarga sendiri. Dugu Nian duduk di sebelah Zhou Yishui dan telah melepas sutra merah di kepalanya. Ketika semua orang melihat wajahnya, mereka tidak bisa tidak kagum. Kecantikan bak bidadari mungkin belum cukup menggambarkan Dugu Nian saat ini. Ada banyak wanita cantik yang hadir, tetapi mereka jauh lebih lemah dari Dugu Nian. Mulai hari ini, Nian akan menjadi putri mahkota. Seorang wanita dari keluarga Dugu berkata kepada Dugu Nian, namun melihat ekspresinya, ada sedikit nada menggoda dalam suaranya. Dugu Nian meliriknya dan tersenyum tipis. Tidak jauh dari situ, Wang Erdan, Mei Yingsui, pelayan Sen dan yang lainnya semua memandang Dugu Nian, merasa sangat tidak senang. Aduh, kasihan saudara Fang Lin, tubuhnya masih hangat. Wang Erdan tampak tertekan dan terus minum. Mei Yingsui terus menatap Dugu Nian. Sebagai seorang wanita, dia dapat melihat bahwa Dugu Nian sebenarnya tidak ingin menikahi Zhou Yishui. Terlebih lagi, Dugu Nian tampak terlalu tenang dari awal hingga akhir, sampai-sampai menjadi tidak normal. Penguasa istana Zhenxi telah tiba.
Setelah berteriak panjang, kepala istana Zensi, Lu Feng, datang bersama dua pengikutnya. Perjalanan ini panjang dan saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat tiba tepat waktu. Saya ingin memberikan Anda sebuah hadiah kecil. Saya harap Anda akan menerimanya. Lu Feng berkata sambil tertawa lebar. Kaisar Xuan berdiri dan maju bersama Zhou Yishui. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Xuandu bahwa kepala istana Lu dapat datang menghadiri pernikahan putraku. Kaisar Xuan berkata sambil tersenyum. Kepala istana Lu, izinkan aku bersulang untukmu. Zhou Yishui melangkah maju sambil membawa gelas anggur dan memberi hormat ke arah Lu Feng, tampak sangat hormat. Keponakanku tersayang akan menikah hari ini, jadi aku akan memberimu hadiah juga. Lu Feng minum segelas anggur lalu memberinya hadiah. Itu sebenarnya adalah pil Tian Kui, pil obat kelas 5. Hanya ahli alkimia yang bisa membuat ramuan sebagus itu. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Namun, bagi orang penting seperti penguasa istana Zensi, memberikan pil Tian Kui bukanlah apa-apa. Du Gunian melangkah ringan dan datang di depan Lu Feng sambil membungkuk sedikit padanya. Lu Feng mengangguk sedikit dan juga memberi Du Gunian hadiah, yang tentu saja tidak jauh lebih buruk daripada pil Tian Kui. Yang mulia, waktunya sudah hampir tiba. Seorang anggota keluarga kerajaan berkata di telinga Kaisar Xuan. Kaisar Xuan mengangguk. Waktu yang baik telah tiba. Sang pemimpin upacara kerajaan berteriak dengan suara keras dan menyenangkan. Menurut adat istiadat pernikahan, jika sudah tiba saatnya, maka harus dilakukan serangkaian upacara, antara lain pemujaan kepada langit dan bumi, pemujaan kepada leluhur kedua belah pihak, dan barulah pernikahan dianggap lengkap. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan tak seorang pun membuat keributan lagi. Zhou Yishui dan Du Gunian berjalan ke panggung tinggi yang telah dibangun sejak lama, dengan ekspresi serius. Pengorbanan untuk surga, suara pembawa acara kerajaan terdengar. Zhou Yishui dan Du Gunian mengambil dupa panjang di atas meja dan membungkuk dalam-dalam ke langit. Pengorbanan untuk bumi, keduanya terus memberi hormat. Pemujaan leluhur, upacara terus berlanjut, dan meskipun tidak rumit, tetap saja butuh waktu cukup lama untuk melaksanakannya satu persatu. Selama proses ini, banyak tamu di antara hadirin tetap diam. Kaisar Xuan tersenyum dan menatap guru Dugu, dan mereka berdua melihat kepuasan di mata masing-masing. Di atas panggung tinggi, Du Gunian melaksanakan upacara dengan kaku, sambil merasa sedih di dalam hatinya. Setelah upacara selesai, menurut adat, dia akan menjadi istri Zhou Yishui dan putri mahkota kerajaan Daxuan. Tidak peduli apa tujuannya, selama upacara selesai, dia akan menjadi milik Zhou Yishui secara nama. Di langit yang jauh, tiba-tiba terjadi kobaran api, seolah-olah ada awan api besar yang melayang menuju Xuandu. Apa itu? Seseorang memperhatikan perubahan di langit yang jauh dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Beberapa tokoh penting yang hadir juga menyadari kelainan itu dan melihat ke arah langit yang jauh. Beberapa penguasa kerajaan mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Awan berapi itu terlalu aneh. Kaisar Xuan, Dugu Fenglei, dan kepala istana Zensi Lu Feng semuanya sedikit menyipitkan mata. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi paling tinggi, jadi mereka lebih peka dibandingkan yang lain. Di panggung tinggi, Zhou Yishui dan Du Gunian juga melihat ke arah di mana awan api besar bergulir masuk. Wajah Zhou Yishui menunjukkan keterkejutan. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa takut dan ada firasat samar di hatinya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Du Gunian menatap awan berapi itu dengan bingung. Intuisinya mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat ia sayangi di sana. Pergi dan lihatlah. Kaisar Xuan berkata kepada beberapa prajurit kerajaan. Ya, seketika 3 orang prajurit kerajaan pun terbang menuju ke arah datangnya awan api itu. Titik. Saat awan api semakin mendekat, beberapa tamu menjadi gelisah, tetapi tidak menimbulkan gangguan berarti. Ketiga penguasa kerajaan itu terbang ke arah awan yang menyala-nyala itu dan perlahan-lahan merasakan embusan napas yang membakar datang ke arah mereka, seolah-olah itu bukan awan melainkan bola api besar yang sesungguhnya. Mereka bertiga bingung dan ingin maju untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, sebilah pedang berwarna merah darah terbang keluar dari awan api dan melintasi langit dengan kecepatan kilat. Ketiga penguasa kerajaan semuanya memiliki basis kultivasi puncak Tianyuan, tetapi ketika mereka melihat pedang merah darah terbang ke arah mereka, mereka tidak punya waktu atau kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Kepulan. Dengan 3 kali bunyi dentuman keras, kepala ketiga prajurit kerajaan itu terpenggal, semudah memotong melon dan sayur, tanpa kesulitan apapun. Mayat ketiga orang itu beserta kepala mereka jatuh ke bawah dan mendarat tepat di depan sekelompok besar tamu. Apa? Seorang kepala keluarga kerajaan dipenggal. Apa yang terjadi? Benarkah ada seseorang yang datang untuk merusak pernikahan ini? Banyak tamu yang panik dan berdiri.
Keluarga kerajaan Xuan dan keluarga Dugu semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Pada hari yang begitu bahagia, hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Tidak peduli siapapun orangnya, jika dia berani membasmi prajurit kerajaan, dia pasti ada di sini untuk merusak pernikahan itu. Berani, tidak bisa dimaafkan. Dari mana orang gila ini datang? Tiba-tiba, lebih dari selusin prajurit kerajaan terbang ke udara, masing-masing dari mereka tampak membasmi dan marah. Di antara belasan pendekar kerajaan ini, ada 2 orang kuat di alam Fena Roh, dan yang lainnya semuanya berada di tingkat ke-8 dan ke-9 Tianyuan, dan jelas tidak lemah. Tidak apa-apa, mereka mungkin hanya badut yang tidak mau menunjukkan diri di depan umum. Kaisar Xuan tersenyum tipis dan berkata kepada banyak tamu. Ia tampak sangat tenang, seolah-olah ia tidak marah atas terbasminya prajurit kerajaan. Namun, tidak lama setelah Kaisar Xuan selesai berbicara, teriakan terdengar dari langit, dan 5 mayat jatuh satu demi satu. Ya dewa, apa yang terjadi? Mungkinkah orang yang datang itu adalah orang yang kuat? Membasmi lebih dari selusin petinggi keluarga kerajaan secara berturut-turut, apakah ini merupakan pernyataan perang terhadap keluarga kerajaan? Semua orang berseru kaget, dan ekspresi Kaisar Xuan membeku sesaat, wajahnya sedikit berkerut. Sekalipun dia adalah kaisar suatu negara, dia tidak dapat menahan amarahnya saat ini dan ingin meledak. Di platform tinggi, wajah Zhou Yishui juga sangat jelek. Tidak peduli siapapun pengunjungnya, membasmi tuannya di muka umum merupakan tamparan di wajah keluarga kerajaan. Dia pasti datang ke sini untuk mengganggu pernikahan itu. Dugu Nian sebenarnya senang, tetapi dia tidak menunjukkannya saat ini. Dia terus menatap awan merah besar yang melaju ke arahnya. Panas sekali. Mengapa aku merasa seperti berada di dalam tungku? Panas ini aneh. Banyak orang menyadari ada sesuatu yang salah. Lingkungan di sekitarnya mulai menjadi panas tak terduga, dan terus bertambah panas dan semakin panas, seolah-olah mereka berada di dalam tungku perapian. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi rendah berkeringat deras, bernapas cepat, dan tampak sangat tidak nyaman. Ledakan. Suara ledakan udara terus terdengar, dan di atas langit, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan muncul, yang membuat semua orang tercengang. Satu demi satu tungku alkimia terbang keluar dari awan merah, dan di dalam masing-masing tungku, ada api yang berkobar dari inti bumi. Ya ampun, banyak sekali tungku alkimia. Apa yang sedang terjadi? Di dalam tungku alkimia itu sebenarnya ada api inti bumi. Mungkinkah petinggi dari Danlik telah tiba? Banyak orang memandang penguasa istana Zensi, Lu Feng dengan bingung. Namun, Lu Feng memiliki ekspresi muram, dia telah menemukan sesuatu. Dia pernah melihat tungku alkimia ini sebelumnya, di Menara Danji di kota Heiding di 3 kerajaan bawah. Memikirkan hal ini, jantung Lu Feng berdebar kencang dan dia samar-samar menebak siapa orang itu, tetapi akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin karena orang itu sudah mati dan tidak mungkin muncul. Ada total 81 tungku alkimia, yang semuanya terbang keluar dari awan merah. Api berkobar, seakan seluruh langit terbakar. 81 tungku alkimia ini tidak terbang keluar secara terpisah, tetapi disusun dalam formasi aneh, seperti susunan sihir, sehingga setiap tungku alkimia berada pada posisi yang tepat. Lihat, di atas tungku alkimia terbesar. Sepertinya ada seseorang. Siapa orang ini? Ada keributan besar. Mengapa orang ini terlihat familiar? Di panggung tinggi, ketika Zhou Yishui melihat sosok yang berdiri di tungku alkimia terbesar, pupil matanya tiba-tiba menyusut, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Bagaimana ini mungkin? Zhou Yishui ingin meraung, dan ekspresinya tampak sangat ganas. Dugu Nian maju 2 langkah dan berdiri di tepi peron, dengan senyum cerah di wajah tampannya. Meski senyumnya indah, 2 garis air mata mengalir di pipinya. Sambil memegang erat seruling bambu kasar di tangannya, Dugu Nian memandang sosok yang melangkah di atas tripod dan merasakan segala kesedihan dan duka sirna dalam sekejap. Fang Lin, itu Fang Lin. Ya dewa, bukankah dia mati di gunung binatang? Dia datang dengan tripod. Dia membakar langit dengan api. Apa yang akan dia lakukan? Anak ini tidak mati. Tidak bisa dipercaya. Saya khawatir akan ada kesenangan di pernikahan ini. Semua orang juga melihat sosok di tungku alkimia besar dan semuanya sangat terkejut. Bagaimanapun, nama Fang Lin telah bergema di seluruh negeri Xuan sejak ia mengalahkan Zhou Yishui, dan semua orang mengenalnya. Hahaha, Fang Lin belum mati. Wang Erdan tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk menari. Fang Lin datang, membawa 81 tungku alkimia, membawa api bumi yang tak berujung, dan datang dengan kekuatan membakar langit. Api menutupi langit dan bumi, dan 81 tungku alkimia tampak menyilaukan seperti bintang. Fang Lin menginjak tungku alkimia terbesar di antara mereka, rambut panjangnya berkibar,
memegang pedang merah darah di tangan kirinya dan tombak kuno di tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi kirin hitam. Apakah kamu mau pergi? Kura-kura tua itu menatap Fang Lin dan bertanya. Saya tidak ingin pergi. Fang Lin berkata sambil cemberut. Jadi kamu mau pergi atau tidak? Kura-kura tua itu tampak tidak sabar. Fang Lin datang, menginjak tripod, membawa serta api yang membakar langit dan aura pembasmi. Fang Lin, Zhou Yishui meraung, dia hampir menjadi gila. Awalnya dia mengira musuh bebuyutannya ini telah mati di Gunung Binatang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar selamat dan muncul di sini pada saat ini. Fang Lin berdiri di atas tripod raksasa, wajahnya amat dingin, matanya memancarkan niat membasmi dan kegilaan yang tak tersamar. Kali ini, Fang Lin telah melepaskan segalanya, hanya untuk bersenang-senang. Tidak peduli apapun hasilnya, dia akan mencobanya. Membasmi. Puluhan penguasa kerajaan kembali meloncat ke angkasa, ingin membasmi Fang Lin di tempat. Jika tidak, bahkan jika pernikahan kali ini dapat berjalan lancar, itu tidak akan menjadi kesan yang baik bagi keluarga kerajaan. Fang Lin harus dibasmi, dan dibasmi dengan paksa, dengan kepala dan darahnya, untuk menyelesaikan pernikahan. Ledakan. Sebelum Fang Lin bisa bergerak, api di 81 tungku alkimia mengalir deras seperti air terjun. Meskipun ada banyak prajurit urat spiritual yang kuat di antara selusin penguasa kerajaan ini, mereka tidak berani terkontaminasi oleh api dari inti bumi. Api ini sangatlah dahsyat dan tubuh para pejuang nadi spiritual tidak mampu menahannya. Mundur cepat. Sekelompok penguasa kerajaan datang dengan agresif, ingin membasmi Fang Lin, tetapi mereka dipaksa mundur berulang kali oleh api inti bumi di 81 tungku alkimia, dan tidak dapat mendekati Fang Lin sama sekali. Ah! Seorang prajurit Tianyuan sedikit lebih lambat dan terkontaminasi oleh api inti bumi. Dalam sekejap mata, separuh tubuhnya terbakar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia terbakar menjadi arang. Ketika orang lain melihat kejadian tragis ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Fang Lin ini memiliki api inti bumi, dan orang-orang ini bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Fang Lin. Sekalipun mereka memiliki harta karun untuk melindunginya, siapa yang dapat menjamin bahwa harta karun mereka dapat menahan kekuatan api inti bumi? Fang Lin mengabaikan selusin prajurit kerajaan. Dia berdiri di tengah 81 tungku alkimia, menginjak tripod raksasa, dan langsung menuju peron. Gadis kecil, mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau akan menikah? Kaulah yang membuatku datang jauh-jauh ke sini. Fang Lin berkata tanpa perasaan sambil menatap Dugunian yang tersenyum dan menangis di podium. Siapa bilang aku ingin menikah? Sekarang setelah kamu di sini, aku tidak akan menikah. Dugunian berkata dengan keras. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir memiliki ekspresi aneh, dan mereka semua memandang ke arah keluarga kerajaan dan keluarga Dugu. Wajah keluarga kerajaan dan keluarga Dugu sangat jelek, terutama Kaisar Xuan dan Dugu Fenglei, yang wajahnya sangat muram sehingga tampak seperti air yang bisa menetes keluar. Beberapa orang tidak dapat menahan tawa. Kali ini keluarga kerajaan dan keluarga Dugu kehilangan muka. Entah karena penampilan Fang Lin yang kuat atau kata-kata mengejutkan Dugunian tadi, kedua keluarga merasa malu. Bahkan jika keluarga kerajaan membasmi Fang Lin hari ini, tidak diketahui apakah pernikahan ini dapat dilanjutkan. Lagi pula, setelah Dugunian berkata demikian, apakah keluarga kerajaan masih akan menerimanya sebagai putri mahkota? Bahkan jika keluarga kerajaan dapat menutup mata, bagaimana dengan Zhou Yishui? Apakah dia mampu menanggungnya? Karena kamu tidak ingin menikah, ikutlah denganku. Aku akan mencarikan suami yang baik untukmu. Fang Lin tertawa dan melompat ke peron. Fang Lin, aku akan membasmimu. Zhou Yishui sangat marah dan meninju Fang Lin sambil meraung. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan pukulan dari orang kuat di alam Venaroh. Setelah Zhou Yishui kembali ke kerajaan Xuan, dia mengasingkan diri dan berlatih keras, menyatukan semua keuntungan dari perjalanan ke Gunung Binatang ke dalam tubuhnya. Saat dia berada di Gunung Binatang, dia telah melangkah ke urat spiritual setengah langkah. Sekarang dia selangkah lebih dekat. Hanya dengan satu langkah terakhir, ia benar-benar dapat menjadi orang kuat di alam urat spiritual. Meskipun masih ada sedikit celah dalam ranah, kekuatan Zhou Yishui sendiri tidak lebih lemah dari ranah urat spiritual sebenarnya, dan bahkan lebih kuat dari rata-rata prajurit urat spiritual tingkat pertama. Kau seorang jenderal yang kalah. Masih berani menyalak. Fang Lin mencibir. Dia tidak menghindar atau menghindar, juga tidak menggunakan senjata sihir apapun. Dia hanya memukul dengan keras. Fang Lin juga ingin mencobanya untuk melihat seberapa kuat tubuhnya sekarang, dan Zhou Yishui di depannya adalah subjek terbaik untuk ujian. Wah! Dengan suara teredam, peron runtuh, dan tampak seolah-olah ada sesuatu yang meledak di udara.
Lengan Zhou Yishui mengeluarkan suara retak dan langsung patah oleh pukulan Fang Lin. Zhou Yishui terlihat mundur berulang kali, darah muncrat dari mulutnya, dan jatuh langsung dari platform yang runtuh. Fang Lin melambaikan tangannya, memegang Dugunian di tangannya tanpa ragu-ragu, dan terbang langsung ke kuali raksasa. Dugunian dipeluk Fang Lin, pipinya memerah, dan dia sedikit bingung. Masuklah ke tas binatang buas terlebih dahulu. Ada yang harus kuurus. Fang Lin berkata, suaranya terdengar sangat tenang. Dugunian kemudian menyadari bahwa meskipun penampilan Fang Lin di sini saat ini kuat, itu juga sangat berbahaya karena ada terlalu banyak master di sini. Ayo pergi. Dugunian menasihati, dan tanpa sadar menarik pakaian Fang Lin. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan melihat sosok-sosok yang sudah terbang. Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Kita tidak punya pilihan selain membasmi mereka semua. Sambil berbicara, Fang Lin memasukkan Dugunian ke dalam kantung binatang, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembasmi, bagaikan seekor binatang buas. Fang Lin, serahkan Dugunian, kalau tidak kau akan mati. Kata seorang pria parubaya dari keluarga Dugu dengan ekspresi yang sangat dingin. Serahkan Dugunian, ikat tangan dan kakimu, lalu ikuti aku untuk mengakui kejahatanmu di hadapan yang mulia. Seorang pria kuat dalam keluarga kerajaan bahkan lebih berkuasa. Kaisar Xuan, Dugu Fenglei dan Tuan Istana Zhensi Lu Feng tidak melakukan tindakan apapun. Mereka bangga dengan status mereka dan berpikir bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun sendiri untuk menghadapi orang kecil seperti Fang Lin. Fang Lin tersenyum dan memandang sekelompok orang ini. Mereka semua adalah penguasa keluarga kerajaan dan keluarga Dugu. Ada 4 atau 5 dari mereka yang berada di tingkat urat spiritual, dan yang lainnya semuanya berada di tingkat ke-9 Tianyuan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Mata Fang Lin tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan ke-81 tungku alkimia mulai mendidih, dan api agung dari inti bumi menyembur keluar lagi. Api inti bumi ini adalah salah satu andalan Fang Lin. Bersama dengan formasi besar yang terdiri dari 81 tungku alkimia, begitu benar-benar dikerahkan, bahkan orang kuat di alam Venaro akan menjadi rentan seperti ayam atau guk-guk di depan Fang Lin. Banyak prajurit berubah warna, tetapi 5 master urat spiritual, yang memegang harta, bergegas menuju Fang Lin. Ayo, Fang Lin tertawa, melayangkan pukulan, dan langsung maju ke arah salah satu dari mereka. Lelaki itu terkejut, tetapi kemudian dia mencibir dengan nada meremehkan. Menurutnya, Fang Lin hanyalah seekor semut di alam Tianyuan. Kalau dia tidak punya harta karun itu, dia jadi apa? Pria ini baru saja menyerang dengan satu telapak tangan, dan gelombang energi internal yang dahsyat cukup untuk menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Dengan suara keras, wajah lelaki itu berubah ngeri, tangannya terpelintir secara aneh, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. 740.